jumpa lagi bareng Nia dalam cerita Nia. Nah, sahabat anak Indonesia, kali ini Nia akan bercerita sebuah kasus yang pernah viral di Bali, bahkan sampai ke luar negeri, yaitu di Australia. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2015. Mungkin sahabat anak Indonesia udah tahu nih kira-kira kasus apa. Udah nebak? Oke, kasusnya Angeline. Kasus ini sempat ramai banget diperbincangkan karena Angeline ini sempat menghilang beberapa waktu lamanya, diduga antara diculik atau dia pergi dari rumah gitu kan. Tapi akhirnya terungkap, ternyata Angeline mendapatkan kekerasan fisik hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh ibu angkatnya, yaitu Margaret Megawe. Nah, kasus ini berawal dari sebuah laporan kehilangan yang dibuat di laman Facebook oleh keluarga Angeline. Mereka mengatakan kalau Angeline yang pada saat itu berusia 8 tahun yang tinggal bersama keluarganya di Bali udah nggak ada lagi nih di rumah gitu. Jadi mereka merasa kehilangan Angeline. Nah, karena antusiasme masyarakat Indonesia bahkan sampai ke luar negeri mencari Angeline, akhirnya viral kasus ini pada saat itu di tahun 2015. Nah, kasus ini akhirnya terungkap di mana selama ini yang Angeline tinggal, ternyata Angeline itu tinggal di sebuah rumah yang nggak layak. Misalnya rumahnya nih kotor, berantakan, dan di sekitar rumah banyak kandang ayam. Beberapa teman-teman Angeline di sekolah mengungkapkan nggak nyaman kalau misalnya berada dekat dengan Angeline karena mengeluarkan aroma yang nggak sedap, bukan tanpa alasan. Selain wilayah tempat tinggal Angeline yang kotor, Margaret Megawe juga kerap meminta Angeline untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan memberi makan ayam sebelum Angeline berangkat sekolah. Tugas yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak yang berusia 8 tahun. Nah, tak hanya itu, sahabat anak Indonesia, selama tinggal dengan keluarga angkatnya, Angeline selain harus mengerjakan pekerjaan rumah setiap harinya, ia juga mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Margaret Megawe. Nah, kemudian pada tanggal 16 Mei 2015, keberadaan Angeline diketahui tengah bermain di halaman rumahnya, tepatnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, sekitar pukul 3 WITA. Tetangga Angeline saat itu menyebutkan bahwa pagar rumahnya terkunci, jadi mereka berpikir bahwa nggak mungkin Angeline keluar rumah. Gitu. Tim pencari anak hilang di sana akhirnya mencoba mencari keberadaan Angeline di kawasan Denpasar, mulai dari cek CCTV hingga menggunakan anjing pelacak, namun belum berhasil juga. Nah, kemudian berdasarkan penuturan dari Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Bang Anies Merdeka Sirait, setelah mengunjungi kediaman Margaret Megawe, beliau menegaskan bahwa rumah kediaman yang ditinggali oleh Angeline dan Margaret Megawe sungguh benar-benar gak layak untuk ditinggali. Nah, dalam proses pencarian, kemudian Bang Aris dan tim juga ikut membantu. Ia merasa banyak kecurigaan yang terjadi karena apa? Ia merasa bahwa Angeline bukan hilang, melainkan dibunuh oleh ibu angkatnya. Tepat tanggal 10 Juni 2015, jasad Angeline ditemukan di pekarangan rumahnya, terkubur di tanah sedalam setengah meter dengan tangan yang memeluk boneka. Tubuhnya dalam kondisi terlilit spray dan tali. Banyak orang yang akhirnya tertipu oleh skenario yang dibuat oleh Margaret Megawe. Hingga masyarakat di Australia dibuat geger. Bahkan ya, mereka sampai melakukan penggalangan dana bantuan pencarian Angeline yang saat itu dinyatakan hilang. Nah, ada seorang warga Australia yang dia ini sampai membuat selebaran
berita hilangnya Angelin. Dengar-dengar sih, dia sampai menghabiskan uang hingga puluhan juta rupiah. Beruntungnya, aksi penipuan ini terbongkar dengan cepat. Setelah kejadian tersebut, terdakwa kasus pembunuhan Angelin yang tak lain adalah Margaret McGalloway, dibantu oleh Agus, keduanya dijatuhi hukuman bersalah. Margaret sebagai otak dari pembunuhan mendapatkan hukuman oleh pengadilan setempat seumur hidup. Kemudian Agus yang membantu proses penguburan dari Angelin mendapatkan hukuman selama 10 tahun. Mereka mendapatkan hukuman karena diduga melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nah, sahabat anak Indonesia, menurut pandangan Nia, sosok Margaret itu tergolong seorang ibu yang tidak bisa melakukan pengasuhan dengan baik. Kenapa? Karena dia cenderung menerapkan pola asuh kekerasan. Selain itu, terlihat juga dari penampilan Angelin yang tampak kurang terawat, kemudian tampak lusuh, dari aroma badannya juga menurut informasi mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Angelin terlihat kurang mendapatkan perhatian atau tidak mendapatkan perhatian dengan baik oleh Margaret McGalloway. Kasus Angelin mengingatkan kita betapa pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan di sekitar. Nah, kalau kalian ngerasa ada sebuah kejanggalan, kalian itu bisa melaporkannya ke RT RW terdekat. Tapi misalnya nih, ternyata misalnya prosesnya nggak sesuai atau nggak berjalan, bisa juga lapor ke Babin Kamtibnas yang ada di sekitar lokasi kalian itu biasanya ada. Tapi kalau merasa ini kasusnya spesifik dan harus segera ditangani nih gitu, saya pengen lapor ke Polsek atau Polres, itu boleh, tapi memang akan jauh lebih ribet. Nah, mungkin nggak semua orang mau nih dilibatkan dalam proses hukum yang saya akan ikut dipanggil atau saya akan ikut dilibatkan dan akhirnya merasa identitas saya juga terancam dan lain-lain. Nah, kalian bisa juga membantu dengan cara datang ke lembaga perlindungan anak terdekat, yaitu perwakilan dari Komnas Anak. Kenapa? Di situ kalian juga bisa menyembunyikan nih identitas kalian, dan selain itu kalian juga bilang gini, aduh, gue gak mau ribet, gak mau dipanggil lagi. Nah, lembaga perlindungan anak ini akan membantu, kemudian juga menyembunyikan identitas kalian. Jadi pada saat prosesnya berjalan, nanti lembaga perlindungan anak lah yang akan mendatangi tempat kejadian perkara, kemudian yang akan mendampingi kasusnya sampai selesai, dan kalian juga merasa aman, jadi identitasnya juga nggak kelihatan, jadi kasusnya juga tetap berjalan, dan kalian juga akhirnya membantu anak yang sedang membutuhkan sebuah pertolongan. Nah, itu tadi tips yang sudah Nia berikan. Gimana sih cara melaporkan kasus yang dianggap janggal. Dengan begitu, kasus ini ataupun kasus-kasus yang akan terjadi bisa kita cegah sebelum kasusnya viral, bahkan hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Semoga tidak ada lagi Angelin lain yang harus merasakan kekerasan fisik selama hidupnya. Sekian cerita Nia untuk hari ini. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin berbagi cerita dengan Nia, silahkan komen di bawah ini. Nah, tapi jangan lupa dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di cerita Nia selanjutnya.